1511. Kakek, buah malaikat sangat penting bagi kakekku di Jogja dan Iwan. Tidak bisakah kamu memikirkan sesuatu yang bisa kamu lakukan untuk membantu kami mendapatkan buah malaikat? Dari keluarga Basuki, Tari pun memohon, kamu ingin aku memberikan buah malaikat untuk Jeremy Lestari dan Iwan? Apa menurutmu itu mungkin? Panduan pun mencibir, karena kematian putrinya Priscilia, Panduan membenci Lukas dan Jeremy. Sedangkan untuk Iwan, kesan Panduan terhadapnya tidak bisa tenggelam lebih rendah lagi, karena apa yang telah dia lakukan dengan Yuni. Panduan dengan enggan setuju untuk membantu memasakkan pil alkimia, dan Tari memanfaatkan komprominya untuk meminta bantuannya lagi dalam mendapatkan buah malaikat untuk Iwan dan Jeremy. Jadi Panduan merasa sangat marah. Kakek, aku mohon padamu. Tari memohon, mustahil. Jika kamu ingin mendapatkan buah malaikat, aku bisa membantu, tetapi hanya jika kamu setuju untuk putus dengan Iwan. Panduan penuh ngejek. Itu tidak akan pernah terjadi. Aku tidak akan meninggalkan Iwan. Tari menggelengkan kepalanya dan merasa kesal karena fokusnya tertuju pada hubungan antara dia dan Iwan sekali lagi. Kalau begitu, aku tidak akan membantu, kata Panduan. Tapi hati Tari langsung mencelos dan dia tanpa daya menoleh ke arah Daiman dengan harapan Paman Daiman bisa membantu meyakinkan Panduan. Daiman memperhatikan cara dia memandangnya dan berdiri di depan. Ayah, aku mengerti kamu kesal dengan Iwan, tetapi Priscilia meninggal di usia muda dan Tari sangat menderita sendirian selama bertahun-tahun. Dia akhirnya bersatu kembali dengan kita. Kita akan sangat kejam jika tidak membantunya, kata Daiman. Panduan tidak bisa berkata-kata. Kematian putrinya selalu menjadi penderitaan terbesar dalam hidupnya, dan Daiman membuatnya bimbang. Ami juga merasa putus asa ketika memikirkan Priscilia dan berkata, Panduan, Daiman benar, Tari adalah cucumu dan karena dia meminta bantuanmu, kamu harus melakukannya meskipun itu hanya demi Priscilia. Baiklah, saya akan membantu. Panduan menghela nafas dan akhirnya menyerah. Terima kasih kakek. Tari menghela nafas lega. Tari, mari kita perjelas. Saya akan mencoba yang terbaik untuk membantu, tetapi tidak ada jaminan bahwa saya bisa mendapatkan buah malaikat. Panduan berkata dengan datar. Meskipun keluarga Salim memiliki jaringan koneksi yang luas, keluarga Basuki jauh lebih kuat daripada mereka dalam segala aspek. Jadi keluarga Basuki mungkin tidak akan kerjasama apapun yang dilakukan Panduan. Saya mengerti selama kamu berusaha yang terbaik, kata Tari. Tari hanya meminta bantuan Panduan karena merasa putus asa dan jika gagal, Tari selalu bisa mencoba mencari cara lain begitu Iwan tiba. Selain itu, mereka mendengar langkah kaki mendekat dan seorang pria bergegas masuk ke dalam ruangan. Itu tidak lain adalah pria yang memberikan informasi tentang buah malaikat tadi, yaitu Ahmad. Pak Ketua, putra ketua keluarga Basuki namanya Charlie Basuki datang berkunjung, kata Ahmad. Bab 1512. Apa? Panduan merasa terkejut. Panduan hanya berjanji untuk membantu Tari mendapatkan buah malaikat, dan sebelum Panduan bisa bertindak, Charlie malah datang berkunjung. Panduan benar-benar merasa terkejut. Baik Tari maupun Daiman merasa bingung, dan mereka mencoba mencari tahu mengapa Charlie mengunjungi keluarga Salim. Ahmad, undang Tuan Basuki masuk, Panduan memerintahkan. Ya, ucap Ahmad sebelum meninggalkan ruangan. Tak lama kemudian, Charlie masuk dengan membawa kotak hadiah halus di tangannya, diikuti oleh dua pengawal yang menjulang tinggi. Salam untuk Anda, Pak Ketua Keluarga Salim. Charlie mendekat dan membungkuk dalam-dalam. Halo Tuan Basuki, silakan duduk. Panduan tersenyum dan terkesan dengan sikap Charlie. Setelah berbahasa-basi singkat, semua orang mengambil tempat duduk masing-masing. Tuan Basuki, apa yang membawamu ke sini? Panduan langsung melanjutkan. Saya jatuh cinta dengan Nona Lestari setelah bertemu dengannya untuk pertama kali tadi. Jadi saya datang untuk melamarnya. Jelas Charlie. Apa? Tari dan Daiman sama-sama terguncang. Lelucon macam apa ini? Tuan Basuki, saya sudah bilang, aku punya pacar, tolong hormatilah. Tari berkata dengan tajam. Tari tidak pernah mengira bahwa Charlie akan datang jauh-jauh untuk menawarkan lamaran pernikahan setelah gagal mengejarnya sebelumnya di kediaman keluarga Basuki. Dan Tari merasa benar-benar lemah. Tolong jangan marah Nona Lestari. Seperti yang saya katakan, selama Anda belum menikah, saya berhak mengejar Anda. Saya punya kebebasan untuk melakukan itu juga. Bukankah begitu?
Charlie berkata dengan tenang. Tapi Tari benar-benar tidak bisa berkata-kata. Pak Ketua Keluarga Salim, dengan itikat baik saya telah membawa buah malaikat bersamaku. Selama Anda menyetujui pernikahan tersebut, buah malaikat akan menjadi hadiah saya untuk nona muda. Selain itu, saya akan meminta kakek saya datang membawa mahar setelah ini untuk menginformasikan pertunangan. Charlie berkata sambil membuka halus untuk memperlihatkan buah malaikat kering di dalamnya. Tuan Basuki, apakah Anda serius? Panun ternyata tak percaya. Panun sadar bahwa Charlie jatuh cinta pada Tari ketika dia pergi ke kediaman keluarga Basuki untuk mencari buah malaikat. Buah malaikat merupakan spesimen yang langka dan dapat dengan mudah dijual dengan harga puluhan miliar. Fakta bahwa Charlie bersedia menawarkannya sebagai hadiah berarti dia berkomitmen. Tentu saja, saya tidak pernah bercanda tentang pernikahan. Charlie berkata dengan serius. Bab 1513. Itu hebat. Panun berseri-seri. Panun ingin Tari meninggalkan Iwan sejak dia mengetahui bahwa Iwan berkencan dengan banyak wanita pada saat yang bersamaan. Fakta bahwa Charlie datang untuk melamar Tari memberi Panun solusi atas masalahnya. Charlie adalah putra tertua keluarga Basuki dan Tari adalah nyonya keluarga Lestari. Jadi keduanya sangat cocok satu sama yang lain. Jika pernikahan itu dikonfirmasi, Tari tidak hanya akan bisa hidup dengan suami yang baik, keluarga Salim juga akan bisa bergabung dengan keluarga Basuki dan itu akan sangat bermanfaat bagi keluarga. Tidak, saya tidak akan menyetujuinya karena ketakutan Tari merasa keberatan. Mengapa tidak, Tari? Tuan Basuki di sini rendah hati dan baik hati, dan dia mencintaimu. Yang lain akan membunuh demi lamaran pernikahan sebagus ini. Kamu tidak boleh melewatkannya. Panun berkata dengan datar. Charlie tetap sopan dan rendah hati sepanjang percakapan dengan keluarga Salim, dan Panun terkesan karena dia menawarkan buah malaikat sebagai hadiah. Kakek, Iwan adalah pacarku dan aku tidak akan pernah menikah dengan orang lain, kata Tari dengan frustasi, tetapi disela oleh Panun sebelum dia bisa menyelesaikannya. Jangan sebut nama itu padaku. Iwan Busnadi adalah seorang penggoda wanita yang tidak bertanggung jawab dan tidak layak untukmu. Tuan Basuki di sini jauh lebih memenuhi syarat. Putuslah dengan Iwan dan jadilah bersama Tuan Basuki. Aku yakin dia akan membuatmu bahagia, kata Panun. Hentikan kakek, aku tidak akan pernah meninggalkan Iwan. Jadi, mengilah saja. Kalau hanya ini saja, aku pergi saja. Tari merasa kesal dan berbalik untuk pergi tanpa membuang waktu berdebat dengan Panun. Kenapa kamu? Kamu sudah tidak tahu tolong lagi. Panun merasa marah dan tidak mengerti mantra apa yang digunakan Iwan kepada Tari agar Tari bisa memilih berbagi pasangan dengan Iwan daripada menerima Charlie. Nona muda, apakah kamu tidak ingin buah malaikat? Charlie memanggil dengan tenang saat Tari pergi. Tari pun berhenti. Nona muda, saya tahu Anda membutuhkan buah malaikat. Berpikirlah 2 kali sebelum bertindak. Jika kamu pergi, aku akan memastikan kamu tidak akan pernah mendapatkan buah malaikat. Charlie menancap dengan santai seolah-olah Tari melingkari jarinya. Kenapa kamu? Tari memucat dan hatinya tenggelam. Buah malaikat penting bagi Jeremy dan Iwan. Tanpa buah malaikat, basis kultivasi Jeremy yang telah rusak tidak akan pernah pulih. Dan itu adalah hal terakhir yang Tari inginkan. Namun tidak mungkin Tari menikahi Charlie juga. Seketika, Tari mendapati dirinya berada di persimpangan jalan dan tidak tahu harus berbuat apa. Itu hanya buah malaikat, itu tidak terlalu penting. Saat itu, Iwan melangkah masuk bersama Ratna dengan cibiran di wajahnya. Bab 1514. Ini dia Iwan, saya sangat senang melihatmu. Tari berseri-seri dan bergegas. Bocah, apakah kamu pacar Nona Lestari? Charlie mengamati Iwan dari atas ke bawah dengan cemberut sebelum menyadari bahwa Iwan adalah pacar Tari. Itu benar, siapa kamu? Iwan menatapnya tajam. Saya putra tertua keluarga Basuki. Nama saya Charlie Basuki. Charlie menyeringai puas. Kamu, Tuan pun tersadar. Iwan sudah mengetahui dari Tari melalui telepon tentang apa yang terjadi di kediaman keluarga Basuki. Tetapi, Iwan tidak mengerti mengapa Charlie ada di kediaman keluarga Salim. Tari, apa yang terjadi? Apa yang telah terjadi? Iwan mengalihkan perhatiannya ke arah Tari. Ya, dia datang untuk melamarku. Tari menjelaskan situasinya dengan singkat. Apa? Iwan bahasa kaget sekaligus marah. Buah malaikat adalah milik keluarga Basuki dan dapat dimengerti jika mereka tidak ingin menjualnya kepada Tari. Namun, Charlie bersikeras mengejar Tari dan tanpa malu-malu melamar Tari meski tahu bahwa Tari sudah punya pacar.
Perilaku seperti ini tidak dapat diterima oleh Iwan dan Iwan merasa sangat marah. Wan Basuki, maksudnya apa ini? Berada di antara pasangan adalah perilaku yang tidak bermoral. Kamu tahu, Hari sudah punya pacar dan bersikeras untuk menghalangi kita. Bukankah menurutmu kamu keterlaluan di sini? Iwan berkata dengan dingin. Jadi bagaimana kalau aku melewati batas? Ini adalah dunia yang bebas dan setiap orang berhak mengejar apa yang mereka inginkan. Aku punya hak untuk menyukai atau mengejar siapapun. Jadi itu bukan urusanmu. Charlie mencibir dengan merasa jijik. Kamu kesan sekali. Kalau begitu, jika aku ingin mengejar ibumu, apakah itu berarti aku bisa mencuri wanita ayahmu? Iwan merasa sangat marah dengan sikap Charlie. Seketika semua orang di ruangan itu tercengang dan ternganga mendengar kata-kata vulgar Iwan. Keheningan menyelimuti ruang tamu dan Charlie tersentak keluar dari sana. Hei bocah, beraninya kamu menghinaku. Kamu pasti mempunyai keinginan untuk mati. Charlie merasa sangat marah dan kehilangan ketenangannya. Kenapa kamu jadi gusar? Kaulah yang mengatakan bahwa setiap orang berhak mengejar siapapun yang mereka suka. Iya kan? Bukankah hakku untuk mengejar seseorang? Iwan mencibir sambil mengejek. Hari selalu menjadi seorang yang disayanginya. Iwan selalu menjadi pria yang toleran dan tidak akan menghina Charlie jika Charlie tidak berusaha menghalangi dia dan Kari dan mencoba memperdebatkan jalan keluarnya dengan omong kosong. Kenapa kamu tak bisa berkata-kata? Ekspresi Charlie menjadi gelap. Iwan, itu sudah cukup. Apakah kamu tidak menginginkan buah malaikat? Kali menarik lengan Iwan dengan cemas, tetapi di saat yang sama dia merasa senang. Kari tahu bahwa Iwan marah karena dia menghargainya, tetapi Iwan terlalu ceroboh. Buah malaikat adalah milik keluarga Basuki, dan jika Iwan memprovokasi Charlie, akan lebih sulit bagi mereka untuk mendapatkan buah tersebut di masa depan. Bab 1515. Iwan berhenti dan tersadar. Nah, tidak ada yang berani menghinaku seperti itu. Kamulah yang pertama. Aku menantangmu untuk berduel. Charlie berkata dengan dingin sambil menatap tajam ke arah Iwan. Duel? Saya tidak tertarik. Iwan mengejek dan menolak tantangan itu. Kenapa kamu? Apakah kamu takut atau apa? Charlie pun mengejek. Apapun yang membuatmu melewati malam ini, aku tidak punya waktu untuk dihabiskan bersamamu. Tari, ayo kita pergi. Iwan mengabaikan Charlie dan hendak pergi bersama Tari. Seperti yang disebutkan Tari, Charlie memiliki buah malaikat dan Iwan tahu bahwa itu tidak akan menguntungkannya jika dia menyebabkan keributan. Melihat bagaimana Iwan hendak pergi, Charlie merasa frustasi. Charlie berada di tengah-tengah wilayah keluarga Salim dan Iwan adalah bagian dari keluarga Salim karena Iwan adalah pacar Tari. Jika Iwan menolak menerima tantangan itu, Charlie tidak mungkin menyakitinya di kediaman keluarga Salim. Namun Charlie enggan melepaskan Iwan. Dasar pengecut, jika kamu tidak mau menerima duel antara dua pria, bisakah kamu menyebut dirimu laki-laki? Charlie berusaha memprovokasi Iwan. Siapa yang kamu sebut pengecut? Iwan terdiam dan berbalik dengan ekspresi gelap di wajahnya. Dalam 3 tahun Iwan menikah dengan keluarga Bastian. Semua orang mengira dia pengecut dan Iwan menganggap itu penghinaan terbesar yang dia alami. Apa yang dikatakan Charlie sangat menyakitkan dan Iwan tidak bisa mentolerirnya. Aku sedang membicarakanmu, hanya pria kuat yang berhak mengklaim wanita sempurna seperti Nona Lestari. Pengecut tak berguna sepertimu tidak layak untuknya. Jika kamu tahu apa yang terbaik untukmu, kamu akan putus dengannya dan menyerahkannya kepadaku. Atau aku akan menghancurkanmu. Charlie menyadari bahwa dia berhasil memprovokasi Iwan dan mencibir dengan puas. Baiklah, Iwan pun mencibir. Dia akan pergi jika yang dilakukan Charlie hanyalah menghinanya. Tetapi kenyataan bahwa Charlie berani bermimpi untuk mengklaim bahwa Hari sebagai pacarnya benar-benar membuat Iwan marah. Dan Iwan sepenuhnya mengesampingkan pemikiran tentang buah malaikat. Basuki, saya menerima tantangannya, Iwan berkata dengan dingin. Meskipun buah malaikat penting baginya, Iwan masih jauh dari mencapai fase emas. Jadi Iwan tidak menggunakan buah malaikat itu pada saat ini. Bahkan jika dia gagal mendapatkan buah malaikat dari keluarga Basuki, Iwan selalu bisa mencari buah lain di tempat lain. Tari jauh lebih penting bagi Iwan daripada buah malaikat, dan karena Charlie merupakan pencuri wanitanya, tidak ada seorang pun yang akan menerima penghinaan itu. Sang bocah, ingatlah bahwa kamu mengatakan itu. Charlie merasa sangat gembira. Keluarga Basuki adalah salah satu garis keturunan praktisi bela diri paling kuno, dan semua keluarga Basuki dilatih dengan metode kekuatan tingkat menengah. Charlie adalah pria berbakat dan sudah lama mencapai tingkat menengah ala Megana. Jadi Charlie adalah salah satu orang paling cerdas di generasinya, dan tidak realistis untuk berpikir bahwa Iwan akan menjadi tandingannya. Fakta bahwa Iwan menerima duel itu sangat menguntungkannya.